Semakin hari, kita dapat melihat bahwa malam di bumi semakin terang, terutama di perkotaan di mana malam tak ubahnya siang. Gedung-gedung dan lampu jalanan menyala hingga pagi, menyiratkan aktivitas di bumi terus berjalan tanpa dibatasi waktu. Dari angkasa, kerlap-kerlip kota di waktu malam mungkin terlihat indah. Tapi ternyata ada yang patut kita waspadai dari fenomena bumi yang semakin terang di malam hari. Polusi cahaya. Pernah mendengar tentang jenis polusi yang satu ini? Tidak seperti polusi air, tanah, dan udara yang sudah diajarkan kepada kita sejak kecil. Polusi cahaya masih sedikit yang memahaminya. Pencahayaan kota di malam hari identik dengan pencahayaan buatan yang utamanya berasal dari lampu-lampu jalan maupun lampu-lampu dekorasi gedung yang dibuat untuk menerangi aktivitas yang perlu dilakukan di malam hari atau bahkan untuk menarik orang untuk melakukan aktivitas di malam hari. Penggunaan cahaya buatan ini terkadang berlebihan dan tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan banyak dampak yang terkait dengan isu sustainability atau kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa menghilangkan kemampuan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Penggunaan cahaya buatan yang berlebihan dan tidak tepat sasaran inilah yang kemudian dikenal sebagai polusi cahaya. Polusi cahaya dapat berupa pencahayaan buatan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada penglihatan manusia atau dikenal sebagai glare. Dapat juga berupa penggunaan cahaya buatan yang berkelompok dalam jumlah yang banyak atau clutter. Dapat juga berupa penggunaan cahaya buatan dengan arah pencahayaan yang tidak tepat sasaran atau light trespass, atau dapat juga berupa ekses cahaya buatan yang menerangi langit malam. Paparan polusi cahaya seringkali tidak terhindarkan, terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar. Saat malam hari, di jalanan kita terpapar lampu sorot kendaraan, lampu jalanan, papan reklame yang menyala terang, ataupun lampu sorot yang menghiasi berbagai bangunan. Di segala penjuru tempat, bahkan di rumah, tubuh kita terpapar cahaya buatan. Cahaya buatan ini memang kita perlukan untuk alasan penerangan, navigasi, dekorasi, dan sebagainya. Tapi ternyata paparan berlebihan ada dampak negatifnya. Oke, jadi kalau kita lihat cahaya ya, cahaya itu kan dari pagi sampai siklusnya itu kan 12 jam ya, 12 jam terang dan 12 jam gelap begitu. Dan siklus cahaya ini mempengaruhi circadian ritmik dari individu manusia maupun hewan begitu. Sedangkan kalau misalnya kita terpapar lebih dari 12 jam begitu ya, itu kemudian akhirnya ditambah dengan paparan cahaya-cahaya buatan lainnya, misalnya seperti dari lampu rumah atau kemudian cahaya dari laptop, cahaya dari HP begitu. Itu kemudian akhirnya menambah jumlah cahaya yang diterima lebih dari 12 jam begitu, sehingga kemudian penambahan cahaya ini sebenarnya bukan hanya mengganggu secara fisik ya, tapi juga secara faal. Faal itu adalah fisiologi atau kemudian nanti mengganggu jaringan atau organ manusia. Jadi salah satu yang mengganggu itu adalah nanti cahaya itu masuk melalui sel retina yang disebut dengan IPRGC. Nah, itu kemudian langsung menuju jalurnya, itu adalah jalur jaringan yang disebut dengan epifise ya. Epifise ini mengeluarkan melatonin. Melatonin inilah yang kemudian menginduksi kita untuk tidur. Jika kemudian akhirnya diperpanjang, melatonin ini menjadi berkurang ya. Kalau kita lihat ya, bayi sampai dengan manusia dewasa itu jumlah waktu tidurnya berbeda. Kalau bayi bisa sampai 18 jam, sedangkan manusia dewasa itu dibutuhkan tidur yang normal itu adalah 6 sampai 8 jam begitu ya, 7 sampai 8 jam. Nah, kalau sedangkan ketika kemudian diperpanjang, jadi
efek cahaya ini akan menekan epifise yang mengeluarkan melatonin, sehingga melatonin ini akan menekan tidur manusia. Nah, kalau manusia ini terganggu tidurnya dari 6 sampai 8 jam itu menjadi hanya tinggal 4 sampai 6 jam, itu kemudian akan mengganggu faal begitu ya. Jadi jalur-jalur inilah yang penting. Jadi kalau misalnya tadi ada gangguan ke dalam jaringan atau organ, itu kemudian akan memunculkan yang disebut dengan ROS. Jadi ROS itu disebut dengan reaktif oksigen spesies. Nah, itulah yang kemudian akan mengganggu organel-organel di dalam sel gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya sampai mengganggu tadi ROS ini mengganggu sel, dan itu kemudian akhirnya mengganggu fisik yang kemudian mengganggu juga ritmik sirkadian. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan nanti munculnya gangguan-gangguan penyakit seperti misalnya tadi obesitas, terus kemudian stres berkepanjangan, terus kemudian kanker dan lain sebagainya. Kebutuhan tubuh untuk beristirahat tidak bisa disepelekan. Kebutuhan ini setara dengan kebutuhan dasar lainnya, seperti makan, minum, dan bernafas. Namun selama tubuh kerap terpapar polusi cahaya, akan sulit mencukupi kebutuhan dasar ini. Nah, tadi yang saya bilang, kalau misalnya berkepanjangan, akhirnya itu menjadi penyebab stres di dalam sel. Kalau selnya itu sel itu kemudian mengalami stres, itu kemudian akan mempengaruhi juga jaringan dan organnya. Jadi kalau misalnya sekarang manusia itu terpapar terus-menerus, itu kemudian akhirnya akan mengurangi hormon melatoninnya, sehingga hormon melatonin sendiri itu juga akan mempengaruhi yang disebut dengan neurotransmitter serotonin. Padahal serotonin itu adalah yang menjaga fisik manusia ketika esok harinya bangun begitu dalam keadaan segar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengalami gangguan serotonin, akhirnya kemudian kita juga mengalami gangguan yang disebut dengan nanti rasa segar ketika bangun dan sebagainya. Makanya kalau kita hanya tidur 4 sampai 6 jam itu tidak terpenuhi, itu kemudian nanti akan mengganggu kesegaran untuk aktivitas keesokan harinya. Dalam kadar tertentu, cahaya memberikan manfaat bagi manusia. Namun saat tubuh menerima paparan cahaya secara berlebihan, timbulnya kerusakan tak akan dapat terhindarkan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada pengaruh yang disebut dengan fotochemical dengan fototermal. Kalau fotochemical itu ya yang kalau misalnya ada dua tipe juga, ada tipe 1 dan itu berdurasi pendek, itu sekitar kurang dari 12 jam, itu kemudian dengan intensitas yang cukup tinggi adalah 500 sampai 200 lux. Kalau lebih dari situ, lebih dari 2000 lux itu sangat bahaya sebenarnya. Kemudian ada juga tipe 2 yang disebut juga dengan durasi panjang 12 sampai 48 jam, itu dengan intensitas rendah 300 sampai 500 lux. Nah, kenapa ini merusak? Kenapa? Karena ini akan mengganggu yang disebut dengan gangguan terhadap sel epitel dari retina gitu ya. Jadi RPE atau kemudian retinal pigment epithelium, sehingga ini nanti selanjutnya bisa merusak fotoreseptor. Padahal fotoreseptor itu nanti yang kemudian menerima cahaya biru yang kemudian akan disalurkan menuju ke epifise yang mengeluarkan tadi hormon melatonin. Nah, kalau melatoninnya berkurang, akibatnya juga kemudian nanti neurotransmitter serotoninnya menjadi berkurang. Itulah yang kemudian nanti mengganggu secara faal baik terhadap sel, jaringan maupun organ manusia. Seperti contohnya gitu ya, ada laporan itu dari jurnal dari Fakultas Farmasi Psikologi Unpad terkait dengan keberadaan gangguan cahaya untuk mahasiswa di Bandung begitu ya. Itu sekitar 85% mahasiswa di Bandung itu mengalami gangguan tidur. Dengan adanya gangguan tidur ini kemudian akhirnya mengganggu juga gangguan psikologis begitu, termasuk juga akhirnya menimbulkan stres kepada mahasiswa. Fisik manusia bukan satu-satunya yang terdampak oleh polusi cahaya. Astronomi adalah bidang ilmu yang sangat terdampak dari adanya polusi cahaya. Pengamatan astronomi membutuhkan lokasi khusus di mana benda-benda langit dapat terlihat tanpa halangan apapun. Ini mengapa pengamatan astronomi tidak bisa dilakukan di lokasi yang memiliki polusi cahaya. Dalam proses pengamatan astronomi tentu dibutuhkan lokasi yang sesuai untuk pengamatan. Hal tersebut dikarenakan pengamatan astronomi tidak dapat dilakukan pada lokasi dengan polusi cahaya yang tinggi.
Teknologi penginderaan jauh dapat mendeteksi lokasi yang memiliki polusi cahaya yang cukup minimal. Diperlukan riset khusus untuk menentukan seberapa banyak polusi cahaya terjadi di suatu lokasi sehingga dapat digunakan untuk pengamatan astronomi atau tidak. Dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh atau satelit, maka kita dapat mendeteksi wilayah dengan intensitas cahaya malam yang tinggi sebagai indikator adanya polusi cahaya. Bahkan dengan teknologi penginderaan jauh, kita dapat mengamati dinamika perubahan yang terjadi setiap saat, tentunya bergantung pada resolusi temporalnya pada area yang luas tanpa perlu melakukan pengamatan secara langsung. Teknologi penginderaan jauh dapat mendeteksi lokasi yang memiliki polusi cahaya yang cukup minimal. Analisis spasial akan digunakan adalah multi-kriteria decision analysis. Metode ini digunakan untuk mendeteksi wilayah dengan tingkat kesesuaian tertentu dengan cara mengintegrasikan beberapa data, diantaranya data meteorologi dan juga data lingkungan, seperti kecepatan angin, kemudian tutupan awan, land use land cover, dan juga parameter lain yang diperoleh dari data penginderaan jauh. Untuk menentukan lokasi yang sesuai, memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis yang dapat dilakukan analisis spasial terkait dengan site suitability. Kini, menemukan lokasi untuk pengamatan astronomi semakin menantang. Polusi cahaya yang terus meningkat setiap tahunnya, terutama di kota-kota besar, telah membuat cakupan langit yang dapat diobservasi kian menyempit. Contohnya seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Dalam proyek kolaborasi ini, kami mengambil area studi Provinsi Jawa Barat. Kenapa kami memilih area studi Provinsi Jawa Barat? Karena Jawa Barat mengalami peningkatan polusi cahaya setiap tahunnya. Hal tersebut membuat pengamatan astronomi menjadi sangat terbatas karena cakupan langit untuk pengamatan semakin menyempit seiring dengan wilayah yang semakin terang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jawa Barat bagian utara masih cukup mendominasi untuk kriteria yang sangat sesuai terkait dengan pengamatan astronomi. Aktivitas pengamatan langit membutuhkan kondisi langit yang jernih tanpa halangan apapun. Namun langit jernih tidak selalu bisa didapatkan. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Yang bersifat natural misalnya radiasi bumi. Nah, seperti kita ketahui bahwa sumber energi dari tentang pencahayaan di bumi itu adalah dari matahari, sumber utamanya. Jadi kalau kita lihat neraca radiasi misalkan, pada saat pada kondisi biasa gitu, itu kita mengenal ada yang namanya radiasi gelombang pendek dan radiasi gelombang panjang. Nah, pada radiasi gelombang pendek ini, ketika radiasi matahari atau matahari memancarkan radiasinya, katakanlah kita katakan sebagai 100%, masuk ke dalam sistem bumi, itu nanti akan mengalami berbagai macam proses. Yang pertama terkait dengan pemantulan karena mungkin keberadaan awan begitu, atau gas-gas atau debu di atmosfer. Kemudian ada juga yang diteruskan ke permukaan bumi, ada juga yang dipantulkan kembali ke ada sebagian mungkin ke angkasa luar. Kemudian ada juga yang diserap ya, dan dibiaskan. Nah, dari proses-proses itu kita bumi mendapatkan radiasi 100%. Jadi wujudnya adalah gelombang pendek. Tetapi tentu kalau tidak ada yang dikembalikan lagi ke atmosfer, ke angkasa luar, bumi tentu akan mengalami peningkatan suhu yang luar biasa. Dan proses-proses yang dialami oleh radiasi matahari ketika kemudian oleh bumi dibalikkan lagi ke angkasa luar, itu yang kita sebut sebagai neraca ya. Dan kalau kita bicara radiasi, ya tentu saja adalah neraca radiasi. Jadi yang masuk 100%, yang keluar pun 100%. Menurut saya itu ya radiasi-radiasi yang tadi berasal dari permukaan bumi ya, sebagai gelombang panjang, atau dari gelombang pendek yang ditimbulkan juga oleh peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi. Nah, tentu saja akan berdampak pada kondisi pengamatan ya. Jadi kalau langitnya cerah misalnya, langit cerah pada malam hari, tentu dengan mudah kita akan melihat bintang di langit. Tetapi kalau
katakanlah banyak aerosol ya, banyak aerosol. Aerosol itu adalah partikel-partikel yang melayang-layang di atmosfer, bisa wujudnya padat, bisa wujudnya cair. Nah itu tentu saja akan berpengaruh pada kondisi di langit dan bisa menghalangi pada proses pengamatan bintang di langit. Keadaan di atmosfer yang selalu berubah, misalnya saat adanya awan di langit saat malam hari, juga bisa menghalangi pemandangan ke langit. Kondisi atmosfer tentu dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Jadi kalau kita bicara tentang cuaca, katakanlah itu perubahannya dalam waktu yang relatif pendek gitu, dibanding kalau kita bicara tentang iklim. Nah, tadi saya sempat singgung tentang perawanan yang ada di atmosfer. Nah, ini awan ini bisa terjadi pada siang hari, bisa masih ada di atmosfer pada malam hari juga. Nah, karena misalkan kalau kita mengenal proses pembentukan awan itu ada 4 sebenarnya, tapi yang katakanlah kita ngambil yang satu saja dari keempat itu, misalkan adalah konvektif ya, awan konvektif, maka ada pemanasan ke permukaan bumi, kemudian ada proses penguapan, kemudian ketika mencapai level kondensasi artinya dia mengalami perubahan dari fase uap air menjadi cair, terbentuklah awan, dan kemudian ketika dia berproses menghasilkan hujan gitu, itu proses yang kita sebut sebagai konvektif. Nah, pada proses tersebut ketika dia tidak sampai dijatuhkan sebagai hujan pada siang hari, dia akan tetap ada di atmosfer pada malam hari, dan ini akan berpengaruh pada proses pengamatan untuk tujuan astronomi. Polusi cahaya dari aktivitas manusia di bumi menambah kesulitan dalam menjalankan kegiatan pengamatan langit. Polusi cahaya mempengaruhi atmosfer, membuat pemandangan ke langit menjadi terhalang. Nah, jadi kalau kemudian katakanlah yang tadi sumber cahayanya adalah dari permukaan bumi, entah itu dari mungkin kalau siang atau malam hari pernah terjadi kebakaran, itu juga bisa mempengaruhi pada kondisi pencahayaan yang dibutuhkan untuk pengamatan gitu. Nah, bisa jadi sumbernya adalah lampu ya, lampu-lampu di masyarakat gitu ya, di pemukiman tertentu dan sebagainya, sehingga itu juga mungkin ketika dia terpancar ke atmosfer, lalu kemudian dia dipantulkan dan dihamburkan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi pada kondisi pengamatan. Nah, itu tentu bisa juga dikatakan sebagai polusi cahaya. Nah, jadi kalau dalam hal ini untuk polusi cahaya ini tentu bisa menjadi bahan kajian, ya, kajian yang menarik, karena bisa jadi kondisi atmosfer yang ada itu akan sangat dipengaruhi oleh karena keberadaan pencahayaan yang ada di permukaan bumi. Polusi cahaya tadi karena peristiwa-peristiwa tertentu di daratan, sehingga misalkan ada proses penambahan uap air ke atmosfer, atau misalkan juga penambahan aerosol yang ada di atmosfer. Nah, ini akan berpengaruh sekali pada kondisi di di teleskop untuk melihat bintang. Jadi berdampak ke arah sana. Manusia terus mempelajari tempatnya di alam semesta melalui penelitian benda-benda langit selama ribuan tahun. Melalui ilmu astronomi, penelitian benda-benda langit ini pun telah membantu manusia menemukan banyak hal baru dan berguna. Sayangnya, keberadaan polusi cahaya yang meningkat setiap tahunnya semakin menghambat jalannya penelitian oleh keilmuan astronomi. Selama ribuan tahun, manusia dari berbagai belahan dunia telah mempelajari hal yang berhubungan dengan bintang dan berusaha untuk memahami tempat manusia di alam semesta.
Sebagai pengetahuan yang tertua di dunia, astronomi telah mempengaruhi pikiran banyak orang. Ribuan objek yang tampak di langit malam dari sejak zaman dahulu, seperti planet, bintang, galaksi, telah memberikan dasar pengetahuan bagi penelitian dan pembelajaran. Astronom saat ini tidak akan mengetahui sebanyak yang diketahui oleh ilmuwan zaman dulu dengan tanpa mempelajari objek-objek ini. Namun, dengan polusi cahaya yang makin meningkat 2 kali lebih cepat dari populasi dunia, objek langit makin menghilang dari pandangan kita dan makin mempersulit ketika mempelajari astronomi. Salah satu jenis polusi cahaya yang mempengaruhi pengamatan astronomi adalah sky glow atau cahaya di langit yang benderang. Sky glow merupakan penghamburan cahaya di atmosfer, sehingga semakin banyak cahaya buatan sekitar kita, semakin banyak yang dihamburkan di atmosfer. Hal ini terjadi ketika astronom melihat objek langit melalui teleskop optis seperti galaksi, nebula, ataupun gugus dan kumpulan bintang. Objek seperti ini tampak seperti tersapu oleh langit yang terang atau sky glow ini. Hal lain dari polusi cahaya yang dapat mempengaruhi pengamatan astronomi adalah ketika astronom mempelajari spektrum dari objek berbeda seperti bintang, galaksi, dan awan debu. Ketika sebuah objek menghasilkan atau memantulkan cahaya, ilmuwan dapat membagi cahaya tersebut dalam berbagai panjang gelombang yang berbeda atau yang dikenal sebagai spektrum. Garis-garis yang tampak pada spektrum ini berhubungan dengan unsur-unsur yang ada di objek langit tersebut. Garis spektrum ini biasanya digunakan oleh astronom untuk mempelajari materi yang terkandung di objek langit. Cahaya dari lampu kota juga menghasilkan spektrum dan dapat bercampur dengan spektrum objek langit. Dan ketika astronom mempelajari spektrum bintang yang telah bercampur dengan spektrum lampu, mereka itu harus memisahkan garis mana yang berasal dari polusi cahaya. Ini termasuk hal yang sulit dilakukan karena akan semakin banyak garis-garis spektrum yang sebenarnya tidak dimiliki oleh objek langit yang sebenarnya juga berasal dari lampu-lampu kota. Nah, polusi cahaya yang menyebabkan banyak masalah bagi para pencinta langit, amatir maupun profesional. Sehingga melakukan berbagai cara untuk mengurangi efek dari polusi cahaya sangat diperlukan sehingga kita dapat menikmati langit dengan lebih baik lagi. Pemandangan langit malam yang gelap dan jernih bertabur bintang ternyata memiliki potensi pariwisata tersendiri. Pariwisata bertemakan astronomi ini dikenal dengan nama astrowisata. Astrowisata itu sebetulnya adalah suatu jenis wisata yang baru yang menggunakan astronomi sebagai objek. Astronomi berarti langit malam. Orang yang menikmati astrowisata adalah orang yang ingin menikmati keindahan langit. Peminatnya untuk sementara ini masih belum, karena astrowisata ini merupakan jenis wisata yang baru. Ya, mungkin di dunia ini belum sampai 10 tahun berkembangnya. Di Indonesia mungkin baru 5 tahunan. Dalam astrowisata, pengamatan langit adalah yang utama. Maka itu rekreasi ini hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari polusi cahaya. Dia ingin langit yang kelihatan bintangnya banyak, galaksi kelihatannya banyak, gitu ya. Kalau ada polusi cahaya, maka bintang-bintang itu semakin sulit kelihatan. Apalagi galaksi. Misalnya kalau kita di kota Bandung ya, agak sulit bagi kita untuk menyelenggarakan event astrowisata karena banyaknya cahaya dari kota Bandung. Ya, oleh karena itu diperlukan tempat yang jauh dari kota. Lokasi-lokasi yang tidak aman dulu saya sebutkan ya, kota-kota besar. Kota-kota besar itu sulit kita untuk menyelesaikan astrowisata. Ya, kota Bandung, Jakarta, Surabaya, sulit. Kita harus mencari tempat-tempat yang cahayanya masih belum banyak. Contohnya adalah tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, tempat-tempat yang penduduknya sedikit, tempat-tempat yang belum banyak cahaya. Sebagai contoh, di daerah pedesaan, daerah pegunungan, atau misalnya di daerah pulau terpencil. Pulau terpencil itu biasanya kan tidak banyak penduduknya, tidak ada banyak aktivitas, sehingga lampu-lampu pun sedikit.
Nah, itulah tempat yang bagus untuk menikmati astrowisata. Hingga kini wacana pengembangan astrowisata memang belum terrealisasi. Padahal astrowisata dapat menjadi solusi bagi kelestarian alam dan cara melindungi langit di tempat-tempat yang masih asri dari polusi cahaya yang kian meluas. Matematika adalah salah satu cabang ilmu yang dapat diandalkan untuk mencari solusi yang terbaik bagi masalah polusi cahaya. Proyeksi polusi cahaya pada suatu lokasi dapat ditentukan menggunakan asumsi, limitasi, dan kondisi lokasi secara realistis dengan menggunakan formulasi matematika. Untuk mengurangi tingkat polusi cahaya, pemodelan matematika dapat memberikan optimisasi pada arah pencahayaan juga intensitas cahaya sehingga tidak akan berdampak pada lingkungan sekitar. Dengan adanya optimisasi untuk arah cahaya tersebut, pemandangan langit malam akan terasa indah dan menakjubkan. Pemodelan matematika siap berkolaborasi. Secara individual pun, masyarakat umum juga dapat berkontribusi mengurangi polusi cahaya di sekitar mereka. Nah, untuk mencegahnya itu akhirnya memang kita harus mengatur keberadaan cahaya. Jadi misalnya dengan seberapa jam sih kita bisa tidak tergantung menggunakan HP. Kalau tadinya misalnya harusnya kita kan bisa mengatur tidur itu dari 6-8 jam itu yang normal begitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin tidak terganggu oleh cahaya HP atau laptop, kemudian akhirnya kita harus ya mematikan begitu ya, mematikan cahaya biru yang berasal dari laptop, HP ataupun lampu ruangan begitu. Jadi secara normal itu kan 12 jam terang cahaya itu ya dari pagi sampai sore. Kalau ditambah lagi itu berarti kemudian yang mengganggu tadi pengeluaran hormon melatonin. Makanya kemudian kita harus atur penggunaan dari HP ataupun kemudian laptop. Di sisi lain, cahaya yang berlebih itu juga kemudian akan jadi cahaya matahari langsung itu juga akan mengganggu epitel kulit kita. Dan itu kemudian makanya setiap saat itu kita mulai dari waktu matahari terbit ya sampai kemudian kita mau matahari terbenam itu kita disarankan untuk menggunakan pelindung seperti skin care ya. Jadi itu adalah pelindungnya itu juga supaya anti cahaya ya, anti radiasi cahaya gitu. Jadi sebenarnya seluruh tubuh kita itu pasti akan terpapar cahaya ya, mulai dari ujung rambut sampai kaki itu akan terpapar cahaya. Jadi satu-satunya jalan adalah kita melindungi tadi dengan kulit kita atau dengan mata kita ini ya. Untuk organ mata kita menggunakan kacamata anti UV misalnya. Nah, jadi itu perlu diketahui oleh semua yang menggunakan HP yang terpapar oleh matahari supaya untuk meminimalisir gangguan yang diakibatkan oleh paparan cahaya begitu.
dengan cara yang sederhana sebenarnya, yaitu dengan mengatur arah dari pencahayaan, baik dengan mengarahkan lampunya dan juga dengan memberikan tudung. Nah, dengan menggunakan tudung ini kita bisa mengefisienkan pencahayaan sehingga kita bisa mengurangi polusi cahaya itu dengan cara yang mudah. Jadi kita mengenal ada 4 cara pemasangan tudung. Ada yang namanya non cut off, yang kedua semi cut off, yang ketiga cut off, yang keempat full cut off. Jadi kalau cara pemasangan tudung yang pertama non cut off itu praktis sebenarnya kita tidak memberikan tudung sama sekali sebenarnya. Jadi cahaya bebas mengarah ke segala arah dan ini tentu saja akan menghasilkan polusi cahaya. Yang lebih baik dari non cut off adalah semi cut off. Jadi di sini kalau kita mulai memasang tudung, kita mengurangi porsi cahaya yang dipancarkan pada sudut lebih besar dari 90 derajat yang ke arah atas. Jadi proporsi cahaya yang mengarah ke atas itu hanya sekitar 5%. Yang lebih baik lagi dengan cara daripada yang semi cut off itu adalah cut off. Di sini cahaya yang sampai ke atas lebih dari 90 derajat itu lebih kecil lagi, hanya 2,5%. Dan cara keempat ini adalah cara yang paling bagus, yaitu full cut off, di mana tidak ada porsi cahaya yang mengarah ke atas lebih dari 90 derajat. Jadi semua cahaya diarahkan ke bawah sesuai dengan peruntukannya dari pencahayaan itu, yaitu untuk kita bernavigasi, untuk keamanan, untuk keselamatan, dan kita tidak menghasilkan polusi cahaya yang akan mengganggu berbagai aspek kehidupan baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, kemudian kita juga bisa membantu untuk mengurangi polusi cahaya ini dengan menggunakan lampu yang sesuai, pemilihan lampu yang baik. Saat ini mungkin bisa kita katakan pencahayaan yang paling baik itu lampunya adalah lampu LED yang berwarna ember. Ember itu warna apa? Warna orange seperti damar. Nah, jadi LED ini adalah jenis lampu yang hemat energi. Jadi jenis lampu generasi pertama seperti lampu pijar itu menghasilkan cahaya, tapi dia juga menghasilkan panas. Untuk menghasilkan cahaya yang sama terangnya dengan cahaya yang dihasilkan oleh lampu pijar, tapi dengan energi yang jauh lebih sedikit, saat ini kita punya yang paling baru itu adalah lampu LED. Lampu LED ini bisa membuat kita melakukan penghematan energi, dan warna yang ember tadi ini akan mengurangi hamburan cahaya yang sampai ke langit yang menghasilkan salah satu bentuk dari polusi cahaya yang kita namakan sky glow. Jadi sekitar 35-50% dari polusi cahaya yang kita amati di angkasa itu dihasilkan dari pencahayaan luar ruangan seperti pencahayaan jalan, taman, fasilitas publik yang ada di luar ruangan. Nah, kalau misalnya semua itu bisa kita ganti dengan lampu yang bagus, yang paling cocok tadi misalnya ember tadi, LED yang warna ember, dan pemasangan tudung yang sesuai, yang paling bagus itu adalah yang bentuk yang full cut off, maka ini kita bisa mengurangi sangat besar polusi cahaya yang dihasilkan dari penerangan luar ruangan. Sederhananya, kalau misalnya full cut off itu adalah kalau kita lihat dari samping, itu lampunya nggak kelihatan sama sekali. Itu full cut off, berarti cahaya yang ke atas itu nggak ada. Semua cahaya mengarah ke bawah sesuai dengan peruntukan dari lampu itu, yaitu untuk penerangan dan membantu kita navigasi, keamanan, dan keselamatan di luar rumah saat malam hari. Dengan perlindungan seperti itu, maka langit bisa terlindung dari polusi cahaya. Alangkah baiknya kalau pemerintah membuat peraturan yang mengharuskan masyarakat melindungi langit. Itu diterapkan di tempat-tempat yang memang belum ada polusi cahaya, supaya polusi cahaya tidak berkembang. Informasi tentang polusi cahaya dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam mengatasinya perlu disebarluaskan kepada masyarakat, karena topik ini belum banyak diketahui. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan komunikasi visual. Prodi Desain Komunikasi Visual FSRD ITB.
pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu desain komunikasi visual, lalu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai apa yang kita sebut mata kuliah narasi visual. Jadi desain komunikasi visual itu sebenarnya bagaimana kita bisa menyampaikan informasi, ya beragam informasi yang bisa dilakukan atau disampaikan ya, secara visual. Jadi menggunakan pendekatan visual. Diharapkan dengan pendekatan visual ini materi itu lebih mudah untuk dimengerti. Dengan penyampaian yang sederhana dan menarik, informasi polusi cahaya akan lebih mudah diterima masyarakat. Terkait dengan mata kuliah narasi visual ya yang dikaitkan dengan kuliah kolaborasi polusi cahaya di sini, maka fungsi dari kuliah narasi visual di sini adalah sebenarnya lebih berperan kepada bagaimana kita menyampaikan informasi mengenai polusi cahaya di sini ya untuk bisa mudah dimengerti oleh audiens. Jadi nanti kita bisa lihat audiens kita juga bisa beragam ya. Jadi topik tentang polusi cahaya ini mungkin perlu disampaikan kepada anak-anak, mungkin kepada orang dewasa ya, kepada mahasiswa. Nah, di kuliah narasi visual di sini kami berusaha untuk membuat sebuah materi komunikasi ya yang dalam bentuk cerita ya, sehingga mudah-mudahan informasi mengenai polusi cahaya ini lebih mudah untuk dimengerti oleh audiens kami ya, seperti itu. Sebagai contoh, ini ada beberapa contoh. Ini sebenarnya buku ya, buku cerita. Di sini kita bisa lihat ini sebenarnya cerita tentang siklus air ya. Jadi kalau kita lihat siklus air itu kan sebenarnya dari air yang turun ya, lalu masuk ke tanah, keluar dari sungai ya, mengalir sampai ke laut, lalu kemudian karena panas naik lagi menjadi sebuah uap, lalu kembali berputar seperti itu. Nah, untuk menjelaskan itu kemudian dibuatlah misalkan dalam bentuk sebuah buku cerita. Di sini cerita itu kemudian kisah tadi ya, informasi mengenai siklus air tadi kemudian dibangun dalam bentuk sebuah kisah. Di sini ada tokohnya, ada settingnya ya yang kemudian disampaikan ya, sehingga anak-anak yang nanti bisa membaca buku ini mereka bisa membayangkan, oh siklus air itu ternyata seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan polusi cahaya itulah yang kita lakukan. Jadi dalam hal ini kami mahasiswa DKV kemudian akan mendapatkan informasi dari teman-teman astronomi ya, mengambil kuliah astronomi lingkungan untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa itu polusi cahaya. Dari situ kemudian teman-teman dari DKV akan berdiskusi dengan teman-teman dari mata kuliah astronomi lingkungan ya, untuk kemudian menentukan medianya akan seperti apa ya, audiensnya bagaimana, lalu bagaimana kemudian membuat sebuah kisah atau sebuah cerita ya, sehingga kemudian materi tentang polusi cahaya ini bisa disampaikan secara lebih jelas ya dan informatif kepada audiensnya. So cute. Oh my god. Teman-teman, tahu nggak? Sekarang nih di luar sedang cerah-cerahnya. Pasti bagus banget nggak sih ngelihat bintang-bintang? Masa sih? Lihatnya di mana? Yuk kita lihat aja di balkon. Oke, ayo. Tuh, lihat tuh. Ya, kok langitnya gini? Kamu bohong ya? Enggak, kayaknya tadi gini deh, nggak gini. Heran deh, padahal kita udah jauh dari kota loh. Ya gini ini, kalau misalnya lampu di kota itu sangat banyak gitu dan berhamburan di ruang angkasa. Nah, karena itu ayo kita sama-sama ya lindungi bumi kita dengan mengurangi polusi cahaya. Jadi kita harus gelap-gelapan kayak manusia purba. Ya nggak juga sih, kalau di dalam ruangan kita masih boleh tuh pakai lampu dengan syarat ya lampunya itu yang kedap terhadap cahaya gitu, pakai korden sih biasanya. Tapi kalau lampu jalan gimana? Kan nggak bisa di dalam rumah. Nah, kalau lampu jalan itu bisa kita akalin tuh pakai tudung lampu, tahu nggak? Nah, ya dari tudung lampu itu cahayanya itu akan ke bawah, bukan ke atas menuju langit, kayak gitu. Masih pengen lihat bintang-bintang di langit? Ayo kita kurangi polusi cahaya.